Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Afan Buya izin bertanya, bagaimana pendapat Buya tentang berita yang sedang beredar dan heboh akhir-akhir ini, yaitu Kementerian Agama akan menghapuskan bab perang Uhud, perang Badar, dan perang lainnya dalam kurikulum madrasah dan pendidikan agama Islam dengan alasan ingin menghapuskan pandangan-pandangan orang yang selalu saja mengaitkan Islam itu dengan perang, dan juga ingin mendidik anak-anak sebagai orang-orang yang punya toleransi tinggi kepada penganut agama-agama lainnya. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih atas jawaban Buya. Baik. Saya tidak tahu kebenarannya berita itu. Benar atau enggak? Benar atau enggak, kita enggak perlu komentar tentang suatunya. Tapi bisa jadi hal-hal semacam itu dicoba-coba oleh beberapa orang, barangkali umat Islam diem nanti. Makanya saya kasih rambu-rambu. Enggak mustahil itu bakal dikeluarkan. Kalau saya kira enggak, kalau orang beriman susah. Kalau imannya benar enggak akan. Di Kemenang banyak orang-orang soleh insyaallah. Enggak akan ada. Insyaallah. Cuman seandainya ada dari manapun, lah itu kalau ada orang Islam, apalagi atas nama Kementerian Agama, insyaallah enggak. Kalau seandainya ada instansi apapun, kalau instansi Islam, lembaga kalau lembaga Islam, kalau ternyata dia takut dengan kisah perang Badar sama perang Uhud dan sebagainya, ketahuilah, mungkin karena kebodohan dia tentang Islam, atau karena memang dia itu memang sudah terlalu banyak belajar dari orang di luar Islam tadi, yang sengaja ingin mengambil mencuplek-cuplek kisah dalam Islam lalu diterjemahkan dengan bahasa mereka sendiri. Maksudnya apa? Kacamata orang di luar Islam. Maka itu ada Islam itu fikofasil ittiham, kata disebutkan bahwa Islam itu kayak mau dituduh terus dengan fitnah-fitnah. Yaitu tadi masalah ada rajam, potong tangan, macam-macam, termasuk peperangan dan sebagainya. Dihembuskan kalau Islam itu adalah dengan peperangan dan seterusnya. Ini kan suara-suara di luar Islam. Maka kalau ada orang Islam ngomong begitu, kayaknya dia adalah mungkin karena bodohnya dia, ingat saya ulang, bodohnya dia, atau dia memang orang sudah berbaur dengan orang munafik. Orang munafik selalu mengajari kamu jangan begitu deh. Sudahlah hapus saja perang itu, nggak ada. Kalau seandainya ada. Kenapa? Mereka memahami perang itu bagaimana sih perang dalam Islam tuh. Mereka kan orang itu kan membaca dengan matanya sendiri. Memang peperangan dia coba di Asbania sana, di Spanyol, di kisah-kisah peralihan di Cordoba sana tuh dan sebagainya. Bagaimana peperangan di luar Islam tuh membantai anak-anak kecil dan sebagainya. Mereka punya kacamata semacam itu. Perempuan dibunuh, menghanguskan, lihat. Bagaimana kisah kedatangan orang-orang ke negeri kita membantai kakek moyang kita. Mereka punya kacamata begitu. Di saat perang di dalam Islam dipikir kayak begitu, atau memang dari kebencian kepada Islam. Itu kacamata di luar Islam. Anda orang Muslim nggak boleh dong pakai kacamata mereka. Peperangan dalam Islam tuh indah. Bukan Nabi itu langsung melihat satu kaum aman-aman tentram, perang serbu mereka. Bukan begitu Nabi. Tawarkan kebaikan. Sampai kena aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Kalau tidak bisa masuk Islam, yuk kita hidup berdampingan. Nah, karena Nabi itu akan berbeda dengan mereka. Nabi menawarkan kebaikan. Nah, kalau tiba-tiba mereka memerangi, masa kita diam begini? Ya enggak dong. Perang Badar kisahnya Nabi diserang kok. Perang Uhud ada kisah sebelumnya. Dan di dalam perang pun ada rambu-rambunya. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bumi hanguskan peternakan dan tanaman. Nah, ini kan pendidikan dari Nabi. Itu yang nggak pernah ada di luar Islam sana. Cuman orang di luar Islam punya kacamata begitu. Sebab ada perang itu akan diangkat perang. Dan selama ini kita sering nonton film perang, bukan perangnya Nabi. Sudah begitu mau dihapus, ya gila namanya. Insya Allah nggak ada. Mustahil. Di luar Islam itu mencoba, gini loh maksudnya. Dicoba umat Islam ini reaksi enggak? Disuarakan tak? Itu. Kalau diem lanjutkan. Maksudnya kalau mau mencuri itu kan nggak langsung mencuri, pura-pura aja lewat sana. Kalau nggak ada yang perhatian, besok lewat lagi, ya, ambil begitu. Maka harus waspada hari ini kita kasih rambu-rambu, jangan. Bahkan kita perlu membuat sejarah perangnya Nabi SAW agar tahu bahasanya perang Nabi adalah ternyata indah. Nggak ada perang seindah Nabi yang diajarkan Nabi SAW. Kalau sudah ketangkap pun Nabi tawarkan kok. Tawarkan kebaikan, bukan langsung dibantai, nggak ada. Di medan laga saja terjadi pembantaian. Karena mereka akan membunuh kita.
Kemudian dalam peperangan dalam Islam itu karena dia menodai 3 hal. Maka waktu Nabi di Makkah tidak mengajarkan peperangan. Kenapa? Peperangan itu membela satu adalah membela agama, membela hukum, undang-undang. Yang kedua adalah bumi pertiwi, kemudian adalah bangsa. Biarpun orang Nasrani, Yahudi bersama Nabi, kalau diganggu oleh orang luar akan diperangi orang luar itu oleh Nabi. Karena mengganggu warga yang non-muslim tapi bersama kita. Maka di saat ada orang menodai ini, masa dibiarkan? Wong jajah kok. Coba, kita perang dengan Belanda itu apakah para kiai-kiai salah itu? Ya bukan, mereka datang ke sini ngambil harta kita kok. Maka kalau memang ada suara semacam itu adalah suara dari orang bodoh, orang tidak mengerti, atau orang munafik. Tidak. Perang dalam Islam coba Anda baca. Anda membaca yang benar. Dari sejarah yang benar dong. Kisah peperangan pada zaman Nabi itu seperti apa? Sebabnya bagaimana? Dan gimana cara perang yang diajarkan Nabi SAW? Dan setelah usai perang apa yang terjadi? Apakah orang-orang yang kalah lalu direndahkan? Tidak. Kan masalah perbudakan sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Perbudakan karena apa? Perbudakan itu adalah karena mereka memperlakukan kita di saat kalah jadi budak. Mereka kita anggap. Pun demikian setelah itu, setelah jadi budak, ada himbauan-himbauan untuk dimerdekakan. Indah semua dalam Islam. Jadi berita itu adalah semoga berita tidak benar. Saya tidak pernah tahu hal-hal semacam itu. Kemudian kalau memang benar dari siapapun, maka itu karena pertama kebodohan dia. Dimaafkan karena dia bodoh. Kalau bodoh ya jangan megang jabatan dong. Yang kedua adalah mereka mungkin orang mengerti tapi salah belajar. Sering dengan orang munafik sehingga takut, makanya gelar istilah kafir harus dihapus, istilah jizyah harus dihapus, istilah apalagi. Jadi di dalam perang Badar mau dihapus, wah kacau. Ini kisah yang kita bahas barusan, ayat hari ini adalah ayat perang Badar mau dihapus ayat semuanya karena itu mengisahkan tentang perang Badar. Innalillah. Di sana tujuannya untuk merendahkan Al-Qur'an pada akhirnya. Baca perang Badar, akhlak Nabi SAW. Jizyah sendiri bagaimana? Jizyah itu bukan memeres orang luar Islam itu di saat hidup bersama kita. Ahli dhimmah mereka harus bayar jizyah. Apa sih mana jizyah? Kalau orang Islam kan bayar zakat, masa orang non muslim hidup dengan kita nggak ngapa-ngapain, lalu kontribusinya mana? Maka ada jizyah. Orang non Islam, non muslim, orang kafir hidup bersama kaum muslimin, dia bayar jizyah. Kalau orang Islam yang kaya bayar zakat. Orang non muslim pun ada aturan, yang fakir nggak dituntut jizyah. Bahkan urusan jizyah lebih mudah daripada zakat. Kalau zakat nggak ada, Pak Haji, ente orang kaya hari ini saya sebagai khalifah tak maafkan, nggak ada. Tapi kalau jizyah, seorang imam bisa mengatakan biarpun orang kaya kafir bisa memaafkannya. Lebih mudah urusan jizyah. Cuman sudah dikemas atau beritanya saya sering dengar upeti kisah zaman raja-raja dulu. Upetinya begitu diterapkan dalam Islam, ya nggak laku dong, nggak masuk. Anda orang beriman tahu dong Islam gitu loh. Islam tuh indah, Islam itu benar, maka tidak usah takut istilah dalam Islam. Sebutkan, jelaskan, nggak usah ragu. Nah, kalau sudah dihapus, ini sebetulnya ada keraguan Anda kayak tidak pede. Bahkan mungkin sembunyikan Al-Quran. Kenapa Al-Quran disembunyikan? Al-Quran ada, ente yang tidak paham. Dari awal akhir adalah mengajarkan keindahan. Motong ayat qatilul ladzin, qatilu. Waqtul musyrikin, qatilul musyrikin. Ente baca itu, baca sebelum dan setelahnya, gimana kisahnya? Seperti itu ya. Maka jangan sampai kita mudah terbawa kepada berita-berita orang munafikin. Tadi di ayat sebelum yang hari ini yang kita baca juga masalah munafikin. Orang Islam tak taunya dia gak percaya dengan Islam, gak pede dengan Islam. Musibah besar, gak yakin dengan Islam. Islam adalah indah yang diajarkan para kekasih-kasih Allah. Berguru dari guru-guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja ya. Semoga tadi berita tadi saya tidak tahu dan mungkin tidak benar karena mustahil lah. Karena hal-hal semacam itu hal yang sangat jelas kok. Kalaupun muncul beberapa orang, karena ada. Kalau masalah buku-buku yang pernah saya baca ada merendahkan peperangan dalam Islam ini ada. Itulah istilah mereka adalah al-Islam fi qafasil intiham. Islam itu dituduh terus. Bukan masalah perang saja. Nanti adalah masalah rajam, hukum kisos. Ini semua itu ada sederetan dan sudah ada orang-orang non muslim, orang di luar Islam sudah menulis ada kompilasi sesuatu yang akan dijadikan fitnah untuk umat Islam, sudah ada. Jadi itu sudah ada pertanyaan seperti itu, ayat perang itu apa? Kisah perang hendaknya dihapus saja, itu sudah ada usulan-usulan dari orang-orang non muslim itu untuk merendahkan Islam sebetulnya. Kalau sudah hilang nanti umat Islam memahami salah, akhirnya apa? Enggak percaya dengan Nabi Muhammad. Loh,
Katanya perang nggak bener lah, kok ada perang? Wah, nggak percaya deh sama Al-Quran. Itu tujuannya, hati-hati. Mereka orang, kalau Anda yang menghembuskan, itu dari orientalis, dari munafikin. Tidak dari orang-orang beriman sungguhnya. Karena orang beriman akan mengerti bagaimana perangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab.